Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fendi Hidayat. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang statistik deskriptif di R. Nah, pertama-tama yang perlu teman-teman lakukan adalah silakan dijalankan terlebih dahulu aplikasi RStudio-nya. Nah, untuk memudahkan, ada baiknya kita membuat project terlebih dahulu. Nah, kita klik file, kemudian pilih new project. Nah, pilih new directory, kemudian new project. Nah, di sini kita diminta untuk menuliskan nama project sekaligus biasanya dia akan otomatis membuat satu folder baru yang akan dipakai untuk menyimpan file-file yang kita buat di project ini. Saya buat project statistik deskriptif. Di sini kita bisa memilih folder ini berada di menjadi subdirectory dari folder apa. Saya akan buat. Kemudian kalau sudah, kita pilih create. Oke. Nah, pertama-tama setelah kita membuat project, selanjutnya kita cari dulu file dari data yang akan kita gunakan untuk latihan pada kesempatan kali ini. Nah, ini adalah data yang akan kita gunakan. Ini hanya data sampel, di mana ada 3 field atau 3 variabel yang akan kita gunakan, yaitu nomor responden, berat, dan jenis kelamin. Nah, pastikan untuk memudahkan file ini harus kita simpan dalam satu folder bersamaan dengan file project kita. Nah, file project kita itu ada di folder statistik deskriptif, di mana dia ada di folder utamanya adalah dokumen. Ini saya save as dulu. Saya pilih di sini dan saya save. Nih, sudah ada dalam satu folder. Kemudian kita coba cek dulu lokasi folder kita di mana dengan perintah get work directory. Nah, ini lokasi saya, folder yang aktif yang saya pakai. Nah, kemudian untuk kita bisa melakukan proses deskriptif, kita harus mengambil dulu data yang ada di Excel tadi. Caranya pertama-tama adalah kita jalankan terlebih dahulu file untuk bisa mengimport data dari file Excel, yaitu kita gunakan library read XL. Nah, kita jalankan dulu library-nya, baru kita jalankan
fungsi read Excel-nya. Nah, datanya itu kita simpan di mana? Nah, kita misalkan buat data master. Ini adalah tempat kita menyimpan data yang kita import dari Excel. Nah, kita jalankan fungsi read underscore Excel. Kemudian karena dia satu directory dengan file projectnya, kita jalankan atau kita ketikkan saja nama filenya, yaitu latihan1.xlsx. Kemudian kita tekan enter. Nah, sekarang sudah ada datanya di sini, muncul data master. Sekarang kita coba cek. Kita bisa klik, akan muncul di RStudio kita. Ada di sini dijelaskan ada 4 variabel dan 15 objek. Ini 15 objek. Kita cek di Excel-nya, sama ya, 15 objek. Oke, ini kita close saja. Nah, selanjutnya kita cek dari objek-objek ini struktur datanya seperti apa, atau tipe data dari setiap variabelnya itu apa. Kita ketikkan perintah str, buka kurung, dalam kurung kita ketikkan data master, enter. Oke, di sini nomor merupakan number, kemudian responden, karakter, berat. Nah, berat ini kan angka, cuman di sini masih dibuat karakter. Kemudian seks atau jenis kelamin ini adalah kategori. Jadi kita perlu merubah tipe data dari berat dan juga seks ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita ketikkan dulu datanya mau disimpan di mana. Kita ketik data master. Nah, ini kan berat, berarti kita ketik $, kemudian berat. Nah, berat ini akan diubah menjadi numerik. Berarti kita ketik as titik numerik. Data apa yang diubah menjadi numerik? Yaitu data berat yang ada di master. Data variabel berat. Master $berat. Tekan enter. Kita cek dulu is numerik. Apakah numerik? Master berat. Oke, sudah true ya. Berarti data master struktur atau tipe datanya sudah menjadi numerik. Nah, selanjutnya kita mengubah kategori variabel sek menjadi kategori, yaitu kita klik dulu tempatnya, yaitu master, kemudian variabel apa? Variabel sex. Nah, diisi dengan, nah kalau kategori berarti kita menggunakan perintah faktor. Kemudian datanya adalah data master sex. Kemudian, nah ini yang penting untuk merubahnya menjadi kategori, yaitu fungsi level. Nah, level ini diisi dengan, karena kategorinya ada 2, jadi kita isi dengan vektor, yaitu pria, kemudian wanita. Nah, kalau sudah
Ini pastikan yang bagian penampung ini adalah data master sex ya, karena nanti data yang sudah diubah, tipe data yang sudah diubah ini akan disimpan di sini. Kalau sudah, tekan enter. Oke, sekarang kita cek lagi tipe datanya, str data master. Oke, nah ini sudah berubah ya, dari yang tadinya karakter sudah menjadi number dan vektor. Kemudian selanjutnya kita ingin melihat frekuensi data. Caranya adalah kita membutuhkan library HMISC. Ini kita klik, kemudian kita akan menggunakan fungsi descript-nya. Descript, selanjutnya data apa yang ingin kita lihat frekuensinya. Itu di sini kita cek data master, kemudian kita lihat frekuensinya berdasarkan jenis kelamin. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada 15 data yang akan dianalisis, kemudian tidak ada missing, yaitu 0 missing. Selanjutnya data pria ada 9, kemudian wanita ada 6, dimana prosentasenya adalah 60 dan 40%. Oke, selanjutnya kita akan melihat histogram dari frekuensinya. Nah, untuk membuat grafik dari frekuensinya kita membutuhkan library EpiDisplay. Kita jalankan dulu library. Kalau teman-teman belum punya library-nya, teman-teman perlu menginstalnya terlebih dahulu. Di sini kebetulan saya sudah menginstalnya. Display. Enter. Nggak masalah ini. Selanjutnya kita perintah tab 1, tab 1, kemudian data master. Ini yang mau kita lihat frekuensinya adalah berdasarkan kategori jenis kelamin. Dan kita akan mewarnai batang-batang dari grafiknya dengan atribut color, kemudian buat vektornya. Nanti karena dia kategorinya ada 2, jadi kita buat vektor untuk warna ada 2, misalkan red dan pink misalnya. Kemudian setelah vektornya kita koma, kita buat label atas dari grafiknya, yaitu kita buat dengan perintah main sama dengan, kemudian data frekuensi berdasarkan. Kalau sudah, kita tekan. Oke, di sebelah kanan akan di tab plot akan menampilkan
grafik frekuensi berdasarkan jenis kelaminnya. Ini yang tadi saya bilang, pria warnanya red ini, kemudian datang kedua pink, menampilkan data dari wanita. Dari frekuensi ini kita bisa menyimpulkan bahwa pria lebih banyak atau lebih tinggi grafiknya dibanding yang perempuan. Seperti itu. Di sini juga dijelaskan prosentasenya, yaitu 60% pria dan 40% wanita. Sambil saya mengingatkan, untuk menginstal package itu teman-teman dengan menggunakan perintah install, kemudian package apa yang ingin dijalankan, misalkan library IP display, kita tulis di sini IP display seperti itu. IP display, kemudian enter. Kemudian apalagi tadi ini HMISC. Kita tulis di sini. Hanya besar. Seperti itu, kemudian tekan enter. Jadi itu cara menginstal package supaya package-nya bisa digunakan dengan perintah library. Setelah kita menampilkan frekuensi, selanjutnya kita melihat deskripsi dari data master yang kita miliki. Untuk melihat deskripsi data secara sederhana, kita bisa menggunakan perintah summary, double M, kemudian di dalam buka tutup kurungnya ini kita ketikkan data master tadi, data kita, kemudian enter. Nanti akan ditampilkan summary dari data master. Sekarang kita pengen lihat nih secara detail summary dari data berat. Kalau yang lainnya kan nomor kan hanya urutan saja, kemudian responden kan sudah tahu 15. Yang lebih detail kan kita pengen lihat deskripsi dari data berat badan, seperti itu. Berarti summary data master, kemudian kita pilih variabelnya dolar berat. Di sini kita lihat misalnya berat paling rendah yaitu 40,23, kemudian berat maksimal atau paling berat adalah 87,56, kemudian rata-ratanya 63 dan yang tengahnya ada 58. Ini deskripsi sangat sederhana sekali. Untuk lebih detailnya kita perlu menggunakan fungsi descript yang dimiliki oleh package PSYCH. Kita jalankan package-nya, library PSYCH. Nah, ini teman-teman kalau belum terinstall, teman-teman harus menginstal dulu package PSYCH-nya ini, seperti cara yang tadi saya contohkan. Oke, sudah. Selanjutnya kita jalankan perintah descript, kemudian data master berat. Oke, ini lebih jelas
deskripsinya, dimana pertama kita diberitahu bahwa data yang akan kita analisa ada sebanyak 15. Kemudian range-nya, nah di sini range-nya yaitu ada 47,33, dimana berat minimumnya adalah minimum 40,23 dan paling berat adalah 87,56, dan rata-rata beratnya 63,25. Sama di sini sudah ada. Nah, yang membedakan deskripsi dari PSYCH ini dengan summary adalah di data summary ini kita tidak diberitahu standar deviasinya berapa gitu. Kalau di sini kita diberitahu standar deviasi ada besar 16,87 dan nilai kurtosisnya adalah negatif 1,87, yang artinya penyebarannya normal seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengeksplor kembali datanya agar lebih terlihat lagi deskriptifnya. Kita masih menggunakan package PSYCH. Kita ketikkan perintah descript by. Kalau di atas tadi descript saja, ini descript by. Kemudian kita tulis data yang kita pakai, yaitu data master. Kemudian grupnya adalah jenis kelamin, data master. Oke, nah, sudah, kita tekan enter. Ini datanya. Jadi datanya lebih dieksplor lagi dan ditampilkan berdasarkan jenis kelaminnya dan dikelompokkan berdasarkan kategorinya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa untuk data pria itu ada 9 dan yang wanita ada 6. Nah, kemudian di sini di bagian berat ya, kita bisa melihat bahwa untuk di pria berat paling minimum, paling kecil adalah 40,23, sedangkan di wanita paling kecil adalah 44,76 dan paling besar adalah 58,99. Kalau di pria berat paling maksimal adalah 87,56. Nah, rata-ratanya itu untuk yang pria 71,71, sedangkan wanita rata-rata berat badannya itu 50,58 dan range-nya di 14,23 seperti itu. Selanjutnya kita coba lihat histogramnya. Kita mulai dari berat badan. Untuk histogram ini kita tampilkan berdasarkan pengelompokan dari
jenis kelamin dan berat badannya. Nah, kita gunakan box plotnya. Box plot. Kemudian data yang mau kita lihat adalah berat dan jenis kelamin. Ini adalah simbol cacing ya, dan koma. Nah, data mana yang kita pakai? Yaitu data master. Kemudian kita buat keterangan label X nya adalah jenis kelamin, kemudian label namanya adalah kandungan berat badan, kemudian tekan enter. Nah, di sini terlihat perbandingan berat badan antara pria dan wanita. Kita untuk lebih detailnya kita tekan zoom. Nah, oke, di sini ada titik-titik ini. Ini adalah titik ekstrim, di mana di bagian pria ternyata ada berat badan yang sangat ekstrim tinggi dan juga ekstrim rendah. Nah, di ekstrim paling rendah itu ada di kisaran 40-an. Kemudian yang ekstrim tinggi ada di atas 80-an. Sedangkan untuk wanita dia persebarannya masih tidak ada yang ekstrim seperti itu. Jadi ini adalah tutorial untuk membuat statistik deskriptif di RStudio. Biasanya teman-teman kan menggunakan SPSS atau software lain. Ini kita menggunakan R dan RStudio. Mudah-mudahan bisa membantu proses pembelajaran teman-teman sekalian. Jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan tulis komentar di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di video selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.